Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Dinda Putri dengan nomor absen 04 dengan NIM 01010581923145. Saya dari kelas 2A6, program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kepailitan. Apa sih? Sebelumnya, apa sih kepailitan? Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada kreditur sesuai dengan perundangan yang berlaku. Pengertian hukum kepailitan menurut para ahli. Pengertian hukum kepailitan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Memory Van Toilecting, kepailitan adalah suatu persitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang atau debitor guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan atau kreditor. Yang kedua, menurut Fred B.G. Tumbuhan, kepailitan adalah sita umum yang mencangkup keseluruhan kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Yang ketiga, menurut Kartono, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor atau orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya atau orang yang berpiutang bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang yang untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu. Dasar hukum pengaturan kepailitan di Indonesia. Dasar hukum pengaturan kepailitan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan penundaan kewajiban pembayaran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang hak tanggungan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fiducia. Pihak yang dapat mengajukan pailit. Pihak yang dapat mengajukan pailit. Yang pertama, atas permohonan debitor itu sendiri. Yang kedua, atas permintaan satu orang kreditur atau lebih. Yang ketiga, kejaksaan atas kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia, dalam hal ini debitur merupakan lembaga bank. Yang kelima yaitu Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal ini debitur merupakan perusahaan efek. Pihak yang dapat dijatuhkan pailit. Pihak yang dapat dijatuhkan pailit. Yang pertama, orang perorangan. Yang kedua, perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum. Yang ketiga, perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Dan yang keempat adalah harta warisan. Syarat yuridis pengajuan pailit. Syarat yuridis pengajuan pailit. Ada 5. Yang pertama itu adanya hutang. Yang kedua, minimal 1 hutang telah jatuh tempo serta bisa ditagih. Yang ketiga yaitu adanya debitor dan kreditor. Yang keempat adanya permohonan pernyataan pailit. Dan yang terakhir, pernyataan pailit oleh pihak pengadilan niaga. Asas-asas kepailitan.
Asas-asas kepailitan. Yang pertama yaitu asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak bertikat baik. Yang kedua yaitu asas kelangsungan usaha. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga, asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap kreditor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Yang keempat, asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan material peraturan kepailitan merupakan suatu kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.